saya Hila S. Amarun dengan NPM 022723111169. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data metode etnografi. Langsung saja kita masuk di materinya. Sejarah teknik analisis data dalam metode etnografi memiliki akar yang kuat dalam perkembangan ilmu antropologi dan sosiologi. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. Awal mula akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, antropologi budaya etnografi muncul dari studi perbandingan antropologi budaya. Para antropolog seperti Franz Boas, Bronislaw Malinowski, dan Margaret Mead mulai melakukan penelitian lapangan untuk memahami budaya masyarakat atau primitif. Malinowski khususnya menekankan pentingnya observasi partisipatif dan tinggal dalam waktu lama di masyarakat diteliti. Pengumpulan data lapangan fokus pada pengumpulan data langsung melalui observasi dan wawancara. Yang berikutnya, catatan lapangan menjadi instrumen penting untuk merekam pengamatan dan interaksi. Perkembangan selanjutnya atau abad ke-20, penyempurnaan metode. Para antropolog terus mengembangkan dan menyempurnakan teknik pengumpulan dan analisis data. Perhatian lebih diberikan pada refleksivitas, yaitu kesadaran peneliti akan peran mereka dalam proses penelitian. Analisis data kualitatif. Etnografi berkontribusi pada perkembangan metode analisis data kualitatif. Teknik-teknik seperti analisis domain, taksonomi, dan tema mulai dikembangkan. Etnografi digital. Dengan perkembangan teknologi digital, etnografi juga merambah ke dunia maya. Etnografi digital digunakan untuk mempelajari budaya dan interaksi online. Perkembangan pada masa kini. Interdisipliner. Etnografi tidak hanya digunakan dalam antropologi dan sosiologi, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Perangkat lunak analisis data. Penggunaan perangkat lunak analisis data kualitatif atau KIDAS seperti NVivo dan Atlas TI membantu peneliti dalam mengelola dan menganalisis data etnografi yang besar. Fokus pada makna dan interpretasi. Etnografi terus menekankan pada pentingnya memahami makna dan interpretasi yang diberikan oleh anggota kelompok masyarakat yang diteliti. Secara keseluruhan, sejarah teknik analisis data dalam etnografi mencerminkan perkembangan ilmu sosial dan upaya untuk memahami kompleksitas budaya dan perilaku. Teknik analisis data dalam metode etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, perilaku, dan interaksi sosial suatu kelompok dalam konteks aslinya. Analisis data dalam etnografi bersifat induktif, dengan fokus pada makna, pola, dan interpretasi pengalaman sosial partisipan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data utama dalam metode etnografi. Yang pertama, pengorganisasian dan reduksi data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumen harus diorganisasikan agar lebih mudah dianalisis. Proses ini melibatkan transaksi wawancara, penyusunan catatan lapangan, serta identifikasi informasi yang relevan. Yang kedua, pengkodean dan kategorisasi. Pengkodean dilakukan dengan memberi label atau tanda pada data berdasarkan tema atau pola yang muncul. Teknik ini bisa bersifat terbuka atau mencari kategori tanpa asumsi awal atau terarah berdasarkan teori tertentu. Kategorisasi membantu dalam menemukan hubungan antar konsep. Yang berikutnya, analisis tematik setelah pengkodean data dikaji untuk menemukan tema-tema utama yang menggambarkan pengalaman sosial partisipan. Analisis ini menyoroti pola interaksi, praktik budaya, dan makna simbolik dalam kelompok yang diteliti. Yang keempat, thick description atau deskripsi mendalam. Peneliti menyusun narasi deskriptif yang kaya dengan konteks sosial dan budaya.
Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman individu dan kelompok secara detail agar pembaca memahami makna di balik fenomena yang diamati. Yang kelima, triangulasi data untuk meningkatkan validitas penelitian. Data dibandingkan dari berbagai sumber atau misalnya observasi, wawancara, dan dokumen guna memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Yang keenam, analisis naratif. Pendekatan ini digunakan jika penelitian menitik beratkan pada cerita atau pengalaman hidup partisipan. Struktur cerita dan makna yang dikandungnya dianalisis untuk memahami perspektif emik atau orang dalam. Yang ketujuh, interpretasi dan penyajian hasil temuan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan interaksi sosial, makna budaya, dan konteks sosial kelompok yang diteliti. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau konsep yang relevan. Metode analisis dalam etnografi menuntut peneliti untuk terus-menerus merefleksikan data dan keterlibatannya dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang dikaji. Kita masuk pada ciri-ciri teknik analisis data dalam etnografi. Bersifat induktif, temuan muncul dari data yang dikumpulkan, bukan dari hipotesis awal. Yang kedua, berbasis konteks. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan latar sosial dan budaya partisipan. Yang ketiga, bersifat interpretatif. Fokus pada bagaimana individu dalam komunitas memberikan makna pada pengalaman mereka. Yang keempat, melibatkan triangulasi, menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas hasil. Tujuan teknik analisis data etnografi. Yang pertama, memahami pola sosial dan budaya dalam komunitas tertentu, mengungkap makna dan nilai yang dianut oleh kelompok yang diteliti, membangun deskripsi mendalam tentang kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Dalam penelitian etnografi, analisis data adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memahami budaya dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam metode etnografi. Yang ke-1, analisis domain. Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara, dan catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kategori-kategori budaya atau domain yang relevan dengan fokus penelitian. Contohnya, dalam penelitian tentang budaya sekolah, domain yang mungkin muncul adalah peraturan sekolah, interaksi guru dan siswa, atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, analisis taksonomi. Setelah domain diidentifikasi, analisis taksonomi dilakukan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan kategori-kategori tersebut ke dalam struktur yang lebih sistematis. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan hierarkis antara berbagai domain. Misalnya, domain peraturan sekolah dapat dipecah menjadi subdomain seperti peraturan berpakaian, peraturan kehadiran, dan peraturan berperilaku. Yang ketiga, analisis komponen. Analisis ini berfokus pada identifikasi atribut atau ciri-ciri yang mengidentifikasikan setiap domain. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan fungsi dari setiap domain dalam konteks budaya yang diteliti. Misalnya, atribut dari domain interaksi guru dan siswa mungkin mencangkup gaya komunikasi, metode pengajaran, dan ekspresi emosi. Yang keempat, analisis tema. Analisis tema bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data. Tema-tema ini mencerminkan makna dan interpretasi yang mendalam tentang budaya yang diteliti. Misalnya, tema yang mungkin muncul dalam penelitian tentang budaya sekolah adalah tekanan akademik, persaingan antar siswa, atau peran teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, deskripsi analisis dan interpretasi. Menurut Walsott dalam Creswell 2007, teknik analisis data dalam penelitian etnografi mencangkup deskripsi. Tahap ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan oleh peneliti etnografi.
Peneliti harus mampu untuk mendeskripsikan apa saja yang dia lihat, dengar, dan rasakan selama melakukan penelitian. Analisis. Setelah melakukan deskripsi, peneliti harus bisa menganalisis data yang dikumpulkan. Interpretasi. Tahap terakhir adalah interpretasi. Peneliti harus bisa menginterpretasikan hasil analisis data yang membuat kesimpulan penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya, analisis data etnografi bersifat iteratif. Artinya peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan. Peneliti perlu menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam proses analisis data. Triangularisasi data dari berbagai sumber atau observasi, wawancara, dokumen dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Berikut kita masuk dalam kelebihan dan kelemahan teknik analisis data metode etnografi. Teknik analisis data dalam metode etnografi memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif dan kontekstual yang digunakan. Kelebihan teknik analisis data etnografi. Yang pertama, memahami konteks budaya secara mendalam, memberikan wawasan yang kaya tentang cara hidup, nilai, dan makna yang dianut oleh suatu komunitas. Data yang dikumpulkan bersifat naturalistik karena berasal dari interaksi langsung dalam lingkungan alami subjek penelitian. Yang kedua, fleksibilitas dalam analisis. Data dianalisis secara induktif sehingga temuan bisa berkembang berdasarkan realitas di lapangan. Tidak terikat pada hipotesis awal, memungkinkan eksplorasi isu yang lebih luas dan mendalam. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya dan holistik. Memberikan gambaran mendetail tentang fenomena sosial termasuk interaksi, ritual, kebiasaan, dan pola komunikasi dalam komunitas tertentu. Data yang dikumpulkan tidak hanya dari wawancara, tetapi juga observasi dan dokumen, sehingga lebih komprehensif. Yang keempat, mendukung pemahaman perspektif partisipan. Menempatkan pengalaman dan sudut pandang masyarakat sebagai pusat analisis. Tidak hanya menggambarkan perilaku, tetapi juga memahami makna yang diberikan oleh komunitas terhadap tindakan mereka. Yang kelima, dapat digunakan untuk studi jangka panjang. Mampu menggambarkan perubahan sosial dan budaya dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu. Berikut kita masuk di kelemahan teknik analisis data etnografi. Yang pertama, proses analisis yang kompleks dan memakan waktu. Mengorganisasi dan menganalisis data yang sangat kaya memerlukan waktu lama dan keterampilan mendalam. Tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, terutama jika data bersifat observasional dan memerlukan transkripsi wawancara yang panjang. Yang kedua, subjektivitas dan bias peneliti. Analisis data bergantung pada interpretasi peneliti, sehingga ada risiko bias subjektif dalam menafsirkan makna sosial. Pandangan peneliti dapat memengaruhi bagaimana data dipahami dan disajikan. Yang ketiga, kesulitan dalam generalisasi temuan. Hasil peneliti biasanya bersifat spesifik untuk komunitas tertentu, sehingga sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Tidak cocok untuk penelitian yang membutuhkan kesimpulan berbasis statistik atau kuantifikasi. Yang keempat, tantangan dalam validitas dan reliabilitas. Karena bersifat kualitatif, sulit untuk mereplikasi penelitian dengan hasil yang sama. Data seringkali dipengaruhi oleh interaksi sosial sehingga bisa merubah tergantung situasi dan waktu. Yang kelima, memerlukan akses dan adaptasi sosial yang lama. Peneliti harus terlibat langsung dalam kehidupan komunitas yang bisa memerlukan waktu lama untuk membangun kepercayaan. Tidak semua komunitas terbuka terhadap penelitian etnografi, terutama jika ada masalah sensitivitas budaya atau privasi. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.